pulang ke kamar, saya nangis. Saya sendiri heran waktu itu. Apa yang masuk ke telinga saya, gontor tuh kok begitu nyambung saya. Padahal masih belum pernah ke pondok-pondok mana pun belum pernah. Ya, kincah siaran kunci. Itu hanya Pak Zar. Ceritanya Pak Zar. Suatu ketika pada waktu sholat maghrib, suara sound systemnya itu bunyi. Krek gitu. Ya mau tidak mau, saya di dalam hati ini sudah berpikir, ini nanti pasti dimarahi Pak Zar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa dan sahabat Gontor TV, pada kesempatan sore menjelang malam ini, alhamdulillah kita mendapat kehormatan, mendapat tamu istimewa Ustadz Zainuddin AS, yang beliau adalah alumni senior dari Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini beliau berkenan untuk insya Allah membagikan kisah-kisah inspiratif dari perjalanan beliau selama di Gontor, dan tentunya bagaimana efek dari Gontor ini ke kehidupan beliau. Kefalakum Ustaz. Ya. Ustaz, tentunya kami selalu mendengar cerita-cerita tentang Trimurti, dan itu kami tentu selalu merasa ada rasa rindu, ada rasa, meskipun kami tidak bertemu ya, tapi ada rasa rindu. Nah, setidaknya untuk mengobati sedikit kerinduan kami, jika seandainya kami bisa mendapat sepatah dua patah kisah tentang bagaimana interaksi antum dengan beliau, itu bagaimana Ustaz? Iya. Terima kasih. Jadi Trimurti itu yang saya pribadi kenal yang dua. Masya Allah. Jadi almarhum Kiai Haji Ahmad Sahal Masya Allah. dan almarhum Kiai Haji Imam Zarkashi. Masya Allah. Karena beliau pada waktu kami berada di Pondok Modern ini selama 6 tahun ditambah dengan pengabdian 2 tahun, Masya Allah. berada di Gontor. Sementara kalau yang Kiai Haji Zainuddin Fanani itu berada di Jakarta. Yeah. Jadi kami sangat jarang bertemu. Masya Allah. Sehingga kalau kami menyampaikan apa yang saya ketahui, ya tentu yang paling banyak beliau berdua. Kalau dari Kiai Haji Ahmad Sahal, kami dulu menyebutnya Pak Sahal. Masya Allah. Dan Pak Zarkashi, Imam Zarkashi, kami menyebutnya Pak Zar. Itu terasa di batin kami itu lebih akrab. Kalau menyebut Pak Sahal sama Pak Zar. Dan begitulah orang-orang di sekitar. Penduduk sini. Iya. Itu yang kami tahu kalau dulu kami ke kampung-kampung. Iya. Karena dulu waktu kami periode kami 1960 sampai 1965, 6 tahun. Masya Allah. Itu masih diizinkan mandi di kampung-kampung. Iya. Sehingga kami sering berinteraksi dengan orang kampung sekitar. Masya Allah. Nah itu memang beliau berdua oleh para penduduk kampung itu dengan sebutan Pak Sahal dan Pak Zar. Sehingga kami merasa lebih dekat gitu secara batin dengan beliau. Adapun Pak Sahal itu yang kami punya kesan banyak itu adalah beliau itu kebapaan. Jadi para santri di waktu itu
kalau beliau itu memberikan nasihat seperti memberikan nasihat kepada putra putrinya sendiri. Jadi lebih-lebih kalau di bulan Ramadan itu ada kuliah subuh. Masya Allah. Beliau itu ceritakan yang sekecil-kecil pun. Misalnya gangguan kesehatan beliau, kalau menjadi orang tua itu begini. Nah itu setelah kami sekarang ini tua, ini apa yang menjadi nasihat beliau pada waktu kuliah subuh di Masjid Lama, Masya Allah. kami rasakan sekarang. Satu diantaranya kalau menjadi orang tua itu satu harus sabar. Itu nasihat beliau. Harus banyak mendahulukan sabar. Karena apa? Umumnya orang itu kalau sudah lanjut usia itu temperamental, mudah tersinggung, rewel, anunya begitu. Nah itu yang mengesan. Kemudian yang kedua, beliau itu apa yang diucapkan oleh beliau itu kami saksikan dalam perbuatan dan perilaku sehari-hari. Beliau luar biasa ketika memberikan dan menyampaikan kasih sayangnya kepada santri. Jadi amat sangat pas kalau beliau disebut murabbi. Itu pas sekali untuk beliau. Kalimat-kalimat beliau yang sesungguhnya mudah dihafal seperti berani hidup, tidak takut mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Itu sangat mengesan kepada saya ketika saya masih kelas 1 baru masuk. Lazim santri di sini di pondok awal-awal itu tidak kerasan. Nah ketika pulang ke kamar, saya nangis. Setelah kira-kira jam 9 listrik belum mati dulu, jam 10 mati. Nangis karena ingat rumah, ingat saudara, ingat ayah, ingat ibu, ingat adik. Lebih-lebih kalau dulu mandi kan tinggal masuk kamar mandi, tidak usah nimba. Nah, di sini harus nimba sumur. Nimba di sumur, itu sumur. Yang bambu itu. Ketika kami menangis atau saya menangis, kalau tadi saya menyebut kami bukan membuat-buat ya, mengada-ada. Karena kawan saya di samping saya yang namanya Muhsinin dari Jati Barang, dekat Cirebon ya, Jati Barang. Itu juga suka nangis. Padahal usia pada waktu itu sudah 19-20an tahun ya. Oh, syallah. Itulah Pak ya. Jadi antum masuknya setelah lulus? Saya masuk ke Gontor itu setelah SMP. Tidak lulus karena saya tidak suka di SMP negeri itu favorit itu. Karena tidak ada pelajaran agamanya. Dan waktu itu gurunya banyak yang PKI. Lalu saya pindah ke PGA yang ada pelajaran agamanya. Di PGA baru. PGA itu level kuliah berarti, Ustaz? Bukan. Bukan. Pendidikan guru agama. Itu SMA kalau sekarang semacam. Iya SMP yang SMP. SMA ya. Kalau yang SMA PGAA. Itu PGA. 1,5 tahun ketemu guru saya yang di PGA itu namanya Ustadz Mustafa. Lulusan sini. Masya Allah. Ayah saya dirayu. Supaya saya ke Gontor. Jadi beliau yang merayu. Ya pasti setelah melihat potensi yang ada di antum gitu saja. Mungkin begitu. Jadi
ketika ayah saya diberitahu kalau sebaiknya saya ke kantor, maka ayah saya memanggil saya untuk mondok di kantor. Saya sendiri heran waktu itu, apa yang masuk ke telinga saya Gontor tuh kok begitu nyambung saya, padahal masih belum pernah ke pondok-pondok mana belum pernah. Cuma kok dengar Gontor tuh cukup nyambung gitu. Dan saya langsung menjawab iya, masuk ke Gontor. Nah, ketika masuk kamar menangis karena tidak kerasan, ya betul-betul tidak kerasan. Saya itu sampai kelas 2, kelas 3 awal itu belum kerasan betul di sini. Tapi setelah kelas 3 kemudian mendapat kesempatan ikut kepengurusan dulu di PII. Dulu pelajar Islam Indonesia. Ya. Saya di Kismul Iklam dulu. Masya Allah. Di Inggrisnya, situ Inggris ya. Masih belajar. Tapi Inggris dulu. Nah, setelah kita menangis karena ingat rumah, listrik padam. Sudah nangis tambah lagi. Tambah lagi. Tambah dramatis. Nah, ketika itulah nasihatnya ya Pak Sahal itu mengiang-ngiang ya, Masya Allah. Itu saya, nggak tahu yang lain. Mengiang-ngiang di saya. Yang beliau katakan, berani hidup tidak takut mati jangan hidup. Berani takut hidup mati saja. Itu mengiangi ya, yang dikuliahkan oleh Pak Sahal pada waktu Ramadan subuh. Karena saya Ramadan itu pertama kali mau masuk supaya bisa lulus itu mukim di sini. Mukim di sini. Jadi ketika mukim itu ya merasakan tidak kerasan itu sama Pak Muksinin itu. Tapi yang Pak Muksinin juga sudah meninggal. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Sahal dengan kalimat yang seakan-akan bergurau ya, kayak bergurau gitu. Tapi justru itu sangat merasuk, khususnya kepada saya merasuk. Dan itu yang membuat tekad saya semula, sudah saya besok Syawal tidak iso ikut tes ke sini. Dan tapi begitu terngiang-ngiang nasihat itu, kami lalu punya semangat untuk setelah pulang, mungkin 1 bulan pulang waktu itu, masuk ke sini lagi untuk mengikuti tes bulan Syawal dan alhamdulillah diterima. Nah, waktu itu setelah diterima, ingat saya memang tidak pulang, langsung masuk sampai akhirnya kelas 1 tahun belum kerasan. Yang namanya menangis itu masih sering-sering saya. Kelas 2 nangisnya sudah berkurang, tapi kerasannya belum sempurna. Baru kelas 3 ya. Nah, ketika kami mendengarkan apa yang sekarang disebut Pancajiwa, mulai dari keikhlasan, kemandirian, kesederhanaan, kemudian persaudaraan, kebebasan, sudah mendengar yang begitu-begitu itu, nah itu sedikit banyak sudah makin bertambah, membuat jati diri saya untuk belajar di kantor itu makin hari makin sempurna. Ustaz, pernah nggak dimarahi oleh beliau-beliau? Kalau Pak Sahal tidak pernah. Oh gitu. Saya tidak pernah dimarahi oleh Pak Sahal. Tapi kalau Pak Zarkasi secara langsung pernah, secara tidak langsung pernah.
Gimana ceritanya? Saya itu kan Kismul Iqlam. Oh, harus korek itu. Iya. Saya itu Kismul Iqlam. Ketika suatu hari di Masjid Lama itu kan ada jendela. Jendela kupu tarung begitu kecil. Iya. Di mana kalau ada pengumuman yang menyusul itu dilewatkan situ. Nah, dilewatkan situ. Suatu ketika pada waktu sholat maghrib, suara sound systemnya itu bunyi, krek gitu. Mau tidak mau tentu itu sudah mengganggu kekhusyukan orang sholat. Ketika sholatnya itu sebenarnya? Sudah sholat. Sholat maghrib itu imam membaca surat-surat, dan itu mulai awal sampai akhir bunyi krek. Nah, operatornya saya waktu itu. Karena waktu itu mau siaran ya, announcement-nya Inggrisnya itu. Itu saya waktu itu. Allah. Ya mau tidak mau, saya di dalam hati ini sudah berpikir, ini nanti pasti dimarahi Pak Zar. Sudah berpikir begitu. Nah, ini sudah mengganggu sholat toh. Khususnya sholat saya. Betul, setelah sholat selesai, jendela yang lewatannya pengumuman kalau yang datang terlambat itu kubrak. Dosa kamu, dosa. Mengganggu kekhusyukan orang sholat. Ya diam saja. Selamanya kami, saya kira itu bukan marah ya, mengingatkan mengapa pada waktu sholat kok loudspeakernya bunyi. Ya loudspeaker pada waktu itu, jangankan dulu, sekarang saja juga yang loudspeaker canggih-canggih itu masih juga. Tapi ya kami ini kalau tidak mendapat kemarahannya Pak Sahal maupun Pak Zar, itu belum mendapat berkahnya. Begitu. Pengalamannya itu begitu. Jadi kalau dimarahi itu bersyukur. Aneh ya? Betul ya? Jadi begitu. Nah, lalu ketika kami mendapatkan teguran seperti itu, ya sudah barang tentu kehati-hatian itu lebih ditingkatkan, sehingga kita mesti harus berpikir bagaimana alat-alat ini tidak mengganggu lagi. Nah, yang sangat lucu itu kan waktu ada adzan maghrib, muadzinnya itu barangkali mungkin weselnya apa telat apa. Jadi ketika dia bilang Allahu Akbar gitu, asyhadu an la ilaha illallah, kan dia begitu. Dia bilang asyhadu an la ilaha illallahu akbar gitu. Ini rame lagi nanti gitu. Tapi dugaan saya tidak begitu. Ternyata beliau tidak marah. Tidak ada marah, tidak ada gebrak jendela. Itu artinya beliau itu sebagai seorang pendidik sangat jeli terhadap setiap peristiwa. Jadi bukan semua kesalahan itu harus dimarahi. Konteksnya itu. Betul. Ini yang saya rasa sangat mahal sekali karena artinya mungkin orang melihat bahwasanya tentu Gontor punya disiplin yang sangat ketat. Tapi disiplin ini sebenarnya diletakkan dalam konteks yang sangat tepat dan dalam bentuk sebuah pengawasan dan pendekatan yang sudah sangat tinggi sebelum mencapai titik disiplin itu. Sebetulnya menurut gambaran saya, gambaran kami,
layak sebetulnya waktu beliau menegur masuk masjid anaknya dimarahi gitu kan. Atau mungkin lewat kami itu kali lain, tidak yang tadi yang suara kerekam itu kali lain. Tapi beliau tidak marah. Ya, beliau tentu berpikir tidak mungkin anak yang mendapat kepercayaan jadi muadzin di pondok modern Gontor berbuat segila itu. Pasti beliau berpikir begitu. Ini unsur ketidaksengajaan. Makanya barangkali kesan-kesan ringan seperti itu sangat-sangat mendominan yang membentuk pribadi-pribadi kawan-kawan termasuk saya sendiri. Dan ini kan beliau sebagai top leader sebagai sebuah top leader sebuah lembaga pendidikan, namun sentuhan beliau dan syumuliyah dari apa yang beliau perhatikan sampai ke bawah. Sehingga kebijakan terhadap sistem pendidikannya itu sendiri bisa nyambung dan bisa benar-benar aplikatif. Betul. Sampai setelah saya itu sudah kelas 3, kelas 4, saya itu pindah dapur ke dapur Z. Dapurnya Pak Zar, Pak Zar Kasih. Masya Allah. Pindah situ. Wah. Ya, meskipun tidak seperti Anas bin Malik ya, tapi kami ini kepingin mengetahui secara tidak langsung pada waktu makan, pada waktu antri, suasana rumah tangga. Begitu. Jadi awal-awal dulu saya di dapur A sini. Dapurnya Pak Sahar. Tapi saya pikir-pikir kalau saya di dapur A anggarannya tidak bisa untuk macam-macam. Pindah ke B2, B1, pernah di dapurnya Pak Hajid itu, terakhir di sini sampai kelas 6 saya di dapurnya Pak Zar. Masya Allah. Yang banyak hal yang kami tangkap. Masya Allah. Bagaimana putra putri beliau, masih kecil-kecil. Waktu saya makan di situ kalau siang, maaf ya, Ustadz Hidayatullah itu masih nekeran, main kelereng, main kelereng, masih kecil-kecil. Dan kami betul-betul ketika berpikir, ketika menekuni situasi di rumah tangga beliau, ya sesungguhnya sebagai seorang yang lumayan terkenal, sebagai seorang kiai besar, hidup beliau cukup sederhana. Insya Allah. Kami yang makan di situ, kalau pagi, siang maupun malam itu disediakan radio transistor kecil, namanya radio cawang tuh. Nggak tahu ya? Belum tahu. Pakai baterai 6 supaya anak-anak itu dapat hiburan. Khususnya juga dapat berita-berita dari RRI. Masya Allah. Dipasang di situ. Masya Allah. Jadi kami sambil makan sambil dengar. Ya Allah. Itu cara beliau untuk ya sedikit banyak berbagi berita melewati radio, karena waktu itu belum ada televisi. Terus Pak Zarkasi itu kami kenal sebagai orang yang mempunyai disiplin tinggi. Jadi kami itu bukan takut, tapi segan. Ketika kami diajar oleh beliau di kelas 6 pelajaran mantek, kami tidak tahu ada urusan apa, beliau harus meninggalkan ruangan, tapi pecinya Masya Allah. Ini cerita ini sering kami dengar, Ustaz. Tapi
baru sekarang kami mendengar saksi Iya. aslinya. Kelasnya di sini. Apa gedung apa ini namanya? Iya. Aligar. Dulu disebut gedung baru. Oh, yang gedung baru. Iya. Ruangan yang sebelah sini Betul, sendiri, yang betul. barat. Masya Di Allah. situ saya ingat. Masya Allah. Kopiah ditaruh di meja. Masya Allah. Ada kopiah itu kita itu nggak berani apa-apa. Keluar saja nggak berani. Ngomong juga nggak berani. Ngomong gak? Nggak berani. Masya Ya Allah. nggak tahu baca apa yang Iya. beliau ajarkan tadi. Beliau keluar dan tidak sebentar, mungkin ada 1/4 jam begitu. Nggak tahu di sana apa waktu itu. Tapi kami tidak berani keluar. Masya Allah. Tidak apa, itu cara beliau membawakan diri di hadapan para santri itu luar biasa. Sampai saya ada kawan dari Ponorogo, bapaknya sudah meninggal semenjak dia kecil. Ibunya namanya Bu Muninggar. Itu sangat menginginkan anaknya itu lulus di Gontor, meskipun lama. Bahkan beliau Bu Muninggar itu dengan Pak Sahar, dengan Pak Zar itu seperti keluarga saking dekatnya. Masya Allah. Nah, namanya tuh dulu Pujianto. Nah, ketika kuliah di Jamiah Madinah setelah lulus itu oleh sana disarankan namanya Ahmad Fauzi. Gantilah Ahmad Fauzi. Waktu di sini itu kelas 6 bersama-sama saya. Itu kalau ada Pak Zar duduk di teras depan rumah, ceritanya ke saya. Iya. Kemudian dia lagi lewat, nggak tahu mau ke timur, ke rumahnya dulu ada Pak Naib saudara ke timur. Dia cerita, dia tuh melangkah itu serba salah sampai ke situ. Jadi kaki kiri, kaki kanan, dengan tangannya ini salah semua. Mestinya itu kaki kiri maju, yang kanan maju. Itu enggak, kadang-kadang saking takutnya. Ibaratnya saya itu punya ekor, ekor saya itu saya lelet tuh, dilelet itu dia tuh, disembunyikan. Itu wibawanya Pak Zar seperti itu. Apalagi kalau sudah melihat beliau memperhatikan kita, lagi di kelas itu sudah luar biasa. Ustaz, saya ada pertanyaan. Pernah nggak Trimurti itu bercerita tentang ibunya atau ayahnya? Bercerita bagaimana ibunya mendidik beliau, atau bagaimana beliau ketika kecil itu dididik? Seingat saya kok tidak. Enggak. Walaupun pada akhirnya kami juga setelah pulang dari Gontor itu membaca di sejarah-sejarah Gontor itu. Tapi pada waktu beliau di sini itu tidak. Kalau Pak Sahar itu sering menyampaikan putra-putri beliau mohon didoakan, mungkin sedang menghadapi ujian apa itu. Nah, kalau Pak Sahar juga sama, yang dimohonkan doa kalau putra beliau itu ya Pak Abdullah Syukri itu yang pada waktu itu sepertinya sudah digadang-gadang untuk menjadi kader karena dia anak yang paling besar kan begitu, Ustaz Abdullah Syukri itu. Kalau bercerita tentang apa namanya bapak atau ibunya kami belum dengar. Artinya beliau ini kan yatim Ustaz ya. Kemudian bagaimana beliau dengan, mungkin kalau kita bisa dibilang mungkin ada orang yang mendapat pendidikan dari ayah dan ibunya, kemudian bisa mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibunya. Tapi beliau ini dengan kondisi yatim, namun bisa kemudian bangkit ya, gitu, bangkit kemudian bahkan mendirikan sebuah lembaga pendidikan seperti itu. Kalian pernah dengar sedikit-sedikit cerita-cerita dari beberapa asatidz bahwasanya ibu beliau membawa beliau bertemu dengan tokoh agama dan lain sebagainya, minta doa dan sebagainya seperti itu.
dari beliau sendiri tidak pernah diceritakan. Tidak. Oh, iya. Beliau tidak pernah cerita seperti itu. Ya, Iya. saya dengar begitu. Iya. Enggak ada cerita. Ya itu tadi paling-paling yang dimintakan doa itu kalau putra beliau itu Iya. Pak Abdullah Syukri. Kemudian kalau dari pimpinan pondok itu dulu yang sering itu Pak Abdullah Mahmud, ayahnya Ustadz Ismail, sama Ustadz Abdul satu lagi itu. Ustadz Ismail masih di sini. Masih. Itu Pak Abdullah Mahmud Iya. itu memang dulu menjadi tangan kanan beliau dalam menghadapi kekejian politik PKI. Karena kami di sini itu pada tahun-tahun PKI merajalela, sehingga waktu ada gerakan 30 September 1965 kami di sini. Beliau pada waktu itu sedang keliling-keliling pondok. Nah, kebetulan Kismul Iklam di Indonesia 3 sana, yang di tengah ada Darul Kutub dulu. Itu Indonesia berapa itu? Indonesia 3? Indonesia 2 mungkin ya. Indonesia 2. Itu setiap malam memang kita diizinkan untuk menyiarkan warta berita. Nah, ketika beliau juga sedang lewat mendengarkan itu, lagi keliling-keliling, beliau itu sudah langsung menyampaikan di depan kamar para asatid di Indonesia 1 sana, kalau ini cukup di PKI. Langsung beliau begitu malam siaran itu, jadi kita masih belum nangkap ini peristiwa gimana. 30 September kan pagi, pembunuhan jenderal-jenderal kan pagi. Beliau sorenya setelah Pak Harto memerintahkan untuk menguasai RRI, kemudian RRI menyiarkan tentang kolonel Untung dan lain sebagainya, itu beliau sudah menyampaikan kepada para ini PKI. Jadi beliau dalam hal yang terkait dengan masalah perkembangan politik juga, dan beliau itu kan dulu pernah menjadi anggota Dipernas Dewan Perancang Nasional zaman Bung Karno dulu. Nggak tahu kalau sekarang apa Dipernas itu, Dewan Perancang Nasional. Beliau waktu kami di sini pernah ke Tashkent, ke makam Imam Bukhari. Itu, Masya Allah. Ya, di Rusia itu cerita yang sangat menarik disampaikan kepada santri, dan itu juga perjalanan beliau bukan dalam rangka wisata religi, tapi dalam rangka tugas negara. Dewan Perancang Nasional di Pernas itu. Masya Allah. Nah, beliau sendiri waktu itu menceritakan bahwa ketika pada tahun 1963, ingat saya, ke Rusia, ke Tashkent, ke makam Imam Bukhari dan lain sebagainya, itu mendapatkan kesan kita yang mendengar ceritanya itu bahwa beliau itu sangat care, sangat perhatian kepada hal-hal yang terkait dengan sejarah para ulama tertentu. Beliau wanti-wanti kepada kami dari kunjungan ke Rusia, waktu itu kita kenal sebagai Rusia, untuk jangan menjadi orang yang berpikiran sempit. Suatu ketika kalau kamu punya uang, pergilah ke tempat-tempat bersejarah. Masya Allah. Karena perintah Quran seperti itu. Kami, kata beliau, anggota Dipernas kan rombongan, mendapatkan pelajaran yang sangat banyak dari kunjungan itu. Nah, pada tahun 1965
sebagaimana yang kami sebutkan tadi, tahun-tahun di mana Partai Komunis itu merajalela. Nah, di sini yang pernah beliau ceritakan justru pengalaman beliau bersama Pak Sahal ketika gedung Tunis ini dijadikan penjara oleh orang-orang PKI. Jadi dulu Tunis ini ya, iya, Tunis itu. Jadi di situ dulu tempat untuk memenjarakan, menahan istilahnya, menahan orang-orang tertentu oleh komunis dalam rangka yang menakut-nakuti pondok. Bisa jadi begitu. Padahal gedung itu milik pondok, sih. Milik pondok, tapi mereka akuisisi ya dalam tanda kutip ya. Iya kan pernah pada waktu itu PKI masuk sini kan pernah dengan jel-jel yang memalukan suaranya itu. Sampai Pak Sahal sama Pak Zar, Pak Zar diperintahkan oleh Pak Sahal untuk meninggalkan pondok. Kamu yang masih muda, biar saya yang sudah tua, kalau memang harus menjadi korban, biar saya. Sampai begitu, sehingga Pak Zar tidak mau begitu. Dibalik, jangan, saya masih muda, akan bisa berbuat banyak. Sampai akhirnya Pak Sahal kan hijrah, mengungsi ke Gua Lawang di Melarak. Itu pernah dengar? Dan sampai di situ. Sehingga dengan demikian hal-hal yang perlu kita dengarkan dan kita kenal dari para beliau itu, ya kalau Pak Sahal itu dari sisi kesabaran dengan santri itu meling, wanti-wanti, kalau kamu nanti mempunyai pondok, pondokmu hendaknya kamu keloni. Itu Keloni. keywordsnya itu setnya. Keywordsnya itu. Pernah dengar? Iya itu. Dikeloni. Dan memang terbukti. Betul. Kalau kita mangku pondok, menjadi kiainya pondok, lalu ngerangkap menjadi anggota DPR, anggota MPR, kacau pondoknya. Di Gresik saya menyaksikan sendiri betapa bangunannya sudah begitu besar, santrinya tidak ada. Karena wibawa kiai tidak ada, sering di Jakarta, dan itu terbukti. Nah, kalau Pak Zar yang kami ingat itu, kalau kamu datang ke sini tujuanmu untuk mencari civil effect, mencari ijazah untuk menjadi pegawai negeri, kalau khutbatul ars, cepat-cepat angkat koper, bajumu cepat masukkan koper, pulang. Masya Allah. Salah kan? Sudah pernah dengar? Iya. Salah. Bukan di sini. Di sini Gontor bukan menciptakan karyawan, tapi menciptakan orang yang punya karyawan. Masya Allah. Nah, itu meresap di saya. Dan saya sekarang punya karyawan. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Jadi itu semangatnya Pak. Iya Allah. Ini sangat menarik sekali Ustaz. Mungkin karena keterbatasan waktu kita satu pertanyaan lagi Ustaz. Tentunya kami ingin mendengar sangat banyak dari antum, namun tentunya kami juga tidak mau mengambil waktu antum terlalu banyak. Ya, jadi tentunya antum sekarang ketika keluar itu, misalnya ketika sudah alumni, apakah pernah bertemu lagi beliau? Maksudnya sowan ke pondok kemudian bertemu lagi beliau, kemudian apakah mungkin teringat ketika itu bagaimana beliau itu perspektifnya ketika berbicara kepada antum sebagai alumni dengan antum ketika antum sebagai santri, apakah beda atau bagaimana? Beliau berdua itu mengenal saya karena saya di Kismul Iqlah. Masyur. Ya katanya begitu. Terus yang kedua,
suatu ketika Gontor mengadakan pidato bahasa Inggris dan bahasa Arab. Masya Allah. Saya ngikuti yang bahasa Inggris. Masya Allah. Saya kelas 3 masuk final itu musuh saya kelas 5. Tapi pemenang pidatonya saya. Masya Allah. Barakallah. Itu Pak Sahal sama Pak Zal itu waktu final Iya. itu lebih mengenal saya gitu. Siapa ini? Gitu pasti. Nah, setelah pulang Iya. selesai, saya ngantarkan keponakan saya, Masya Allah. 2 orang ngikuti tes di sini. Iya. Saya tunggui, bukan di bulan Ramadan, tapi bulan Syawal. Saya di sini sampai 1 minggu. Dia saya drill di sini anak 2 keponakan, supaya dia bisa lulus. Iya. Nah, ternyata lulus. Alhamdulillah. Dua-duanya. Alhamdulillah. Saya tunggu, saya cari sendiri. Lulus, lalu suatu ketika para wali santri yang diterima dikumpulkan di BBBM. Saya duduk di tengah-tengah, tapi beliau berputar berdua menyalami. Jadi kita tetap duduk. Kita duduk. Beliau yang berputar? Iya, pada waktu berputar, nyalami begitu saja. Masya Allah. Terus begitu ketemu saya, yang Pak Sahal itu, Jar, gitu, manggil Pak Sahal, manggil Pak Sahal itu kan Jar, Jar, kayak kita Pak Jar, Jar, ini Zainuddin kayak biar, ini Zainuddin dulu, Pak Sahal ya, iya mas, saya ini brengosen ya, saya berkumis gitu, nah itu sampai begitu. Ya Allah, subhanallah. Nah, bagi saya mendapat kata-kata begitu itu, ya sudah cukup bangga. Masya Allah. Saya masih dikenal. Ya Allah. Masih dikenal. Beda lagi dengan Ustadz Hasan. Waktu reuni di Lombok, kan saya Abu Sitin ya. Abu Sitin. Ya wakilnya semua. Tapi setelah Ustadz Saifuddin meninggal, saya yang. Ustadz Hasan waktu pidato di Lombok. Saya dulu pidato selesai itu terus beliau. Itu Ustadz Hasan ya melihat saya itu juga ya seneng ya ngomong gitu. Dalam pidato itu kan kawan-kawan saya sudah banyak meninggal kan. Zainuddin ini kok orang mati-mati tau. Bisa ditanya, udah dapat orang tanya. Maksudnya kok enggak meninggal loh, kawannya sudah pada meninggal gitu. Jadi kawan saya dulu itu yang ngikuti Amaliyatut Tadris itu masuk tahun 60 itu 400 kurang lebih 400 orang dan itu terbanyak waktu kami keluar selesai itu tinggal 128. Nah sekarang 128 itu tinggal 26. Jadi yang 122 sudah meninggal semua. Dan itu saya file. Jadi di laptop saya itu ada yang masih hidup siapa, yang sudah mati siapa, yang sakit-sakit siapa. Nah sekarang itu tinggal 26 orang. Yang 12 di luar Jawa tidak kedengaran siapa, tidak ketahuan di mana alamatnya, masih hidup apa mati. Itu yang 12. Tinggal yang 14, yang 8 tuh sakit-sakitan. Yang 6 yang sering-sering masih bisa ikut datang ke sini. Termasuk nanti ke Palembang insyaallah. Abu Sitin 23 sampai 26 Oktober. Semoga panjang umur Ustaz Antum. Amin. Semoga dimudahkan segala urusan. Ya, saya setelah Ustadz Hasan pidato begitu itu dijabat tangan sama panjang umur katanya gitu, panjang umur. Amin saya juga begitu. Nah, Ustadz Hasan itu kan dulu suatu ketika pada waktu malam gembira itu pernah main dengan saya, beliau melodi gitar, saya bassnya. Masya Allah, musikus juga ternyata. Lagunya Dara Puspita. Betul, Surabaya itu ya. Dara Puspita, nggak tahu ya. Dara Puspita itu lagunya Surabaya. Beliau seneng, saya seneng. Nggak tampil, ya agak gitu. Mungkin Ustadz Hasan masih ingat, pernah kalau saya. Oh iya. Itu jadi setelah pulang
saya memang pernah ketemu dengan Ustaz Yepa sama Pak Ya. Zahar dan Pak Zar, dan kesannya beliau. Ya Allah. Saya Zainuddin. Iya. Kalau yang saya tangkap, kadang-kadang beliau itu memberikan perhatian tanpa harus menunjukkan bahwasanya saya memberikan perhatian. Iya. Bener nggak maksudnya? Jadi dengan kode-kode yang seolah-olah itu bukan perhatian, Iya. seolah-olah itu joke, seolah-olah itu bahkan mungkin cemooh, bahkan mungkin bisa dibilang seperti itu, seperti tadi ya. Oh, nggak mati-mati gitu ya. Tapi itu menunjukkan bahwasanya kalau bahasa orang sekarang kan dimension gitu. Iya, Bahasa orang iya. sekarang dimension saja itu apapun seperti apa itu menunjukkan eksistensi dari seseorang itu. Jadi kita melihat bagaimana beliau yang seorang top leader bisa sampai ke kenal, bahkan sekarang berengosan kayak tadi kan Iya, berarti iya. itu kalau dibilang kodenya artinya saya tahu ketika Anda dulu waktu itu seperti apa, dan saya tahu sekarang saya melihat perkembangannya seperti apa. Iya. Jadi bukan saja saya kenal, tapi saya tahu ketika dulu seperti apa anak ini. Iya. Jadi file beliau menunjukkan bahwasanya file saya terhadap Anda masih lengkap gitu ya. Iya. Masya Allah. Jadi ketika ada seperti itu berarti kalau ibaratnya memori itu kan memori ketika sesuatu yang sudah tidak penting kan pasti dibuang gitu ya, Iya, atau iya. ditumpuk. Tapi ternyata memori itu masih hidup. Iya. Memori, jadi seorang santri itu bukan hanya benar-benar dikeloni ketika jadi santri, Iya, iya. sampai menjadi alumni pun. Iya, masih. Masya Allah, itu luar biasa sekali. Memang tentunya kita semuanya yang akan mendidik generasi ke Iya. depan, semoga kita bisa. Beliau kalau manggil Pak Zar itu manggil Pak saya itu Mas. Iya Mas, iki brengosan. Nah, kalau saya sendiri menangkap seperti Ustaz Hasan ngomong begitu, Iya. saya juga tidak misunderstanding juga. Iya. Itu bentuk sebuah keakraban. Betul. kalau saya. Iya. Bentuk keakraban. Ustaz Hasan tidak mungkin kalau tidak merasa akrab dengan Iya, saya ngomong betul. begitu. Iya toh. Betul. Kalau orang lain yang Betul. belum kenal diomongin gitu kan Iya, bisa betul. salah. Tapi Masya Allah. karena beliau sudah, dan beliau itu selalu mengikuti kegiatan kami reuni Masya yang Allah. kita mulai pada tahun 1998, Masya Allah. yang kemarin di Lombok tahun 2022. Iya, tuh. Itu yang yang 3 window Masya yang Allah. ke-24. Ustaz Hasan Iya. selalu hadir. Kami lihat tuh tampaknya sangat berkesan sekali. Kami lihat berita-beritanya, foto-fotonya luar biasa. Apa namanya, kisah nyata. Yang ini yang penting. Kalau zaman sekarang kan dunia banyak disetting. Media banyak settingan. Ada orang miskin tapi berlagak kaya. Ada orang yang tidak bijak tapi berlagak ke sana. Tapi tadi antum bercerita bahwasanya ini bukan sekedar cerita, bukan sekedar kata-kata indah, tapi antum melihat sendiri, merasakan sendiri, dan benar-benar itu apa yang disampaikan terrefleksikan dalam keseharian, dan ini yang kami rasa sangat-sangat penting bagi kami, dan tentunya semoga seluruh teman-teman pemirsa dan sahabat Gontor TV, dan sehingga nilai-nilai Gontor ini tentunya berasal dari nilai Islamnya, semoga bisa kita lanjutkan, dan di 100 tahun Gontor ini ya, semoga Gontor bisa terus menghadirkan nilai-nilai Islam sehingga bisa menghadirkan peradaban utama, Ustaz. Waktu reuni di Lombok itu saya sempat membagikan sedikit tulisan saya Oh, yang Masya Allah. meskipun mungkin tidak bagus, tapi itu sebagai kenang-kenangan ketika kami harus menyerahkan tongkat estafet urusan reuni Abu Sidin itu kepada adik kelas. Oh, Masya Allah. Dan sekarang kan Profesor Ali Mufrad Oh, Masya Allah. sudah pensiun guru Iya, besar iya. itu, yang besok dimulai di Palembang. Berupa buku, Ustaz? Udah, Berupa buku. Masya Allah. Judulnya Judulnya? tulisannya saya sayang tidak bawa. Iya. Abu Sidin kisah kunci. Oh. Ya, jadi Wah. ini kalau diceritakan kunci kisah, bagaimana itu tulisannya? Bisa si anak kunci. Ya, kisah si anak kunci. Itu anunya Pak Zar, ceritanya Pak Zar. Ini cerita yang disampaikan oleh Pak Zar Pak Zar kepada kami kita. kelas 6. Jadi beliau menggunakan parabel ini, Jadi ilustrasi ini. Khutbatul Wada kelas 6. Hmm. Setelah selesai, Iya. beliau memberikan itu. Cerita ini. Iya, Dan anak kunci.
Anak kunci. Iya. Bagaimana Ustaz itu ceritanya? Jadi Boleh. penasaran lagi Ustaz. Boleh. Boleh Ustaz, sangat boleh. Penasaran nih. Iya. Itu karena saya anggap penting, saya tulis di situ. Jadi saya menyusun bersama almarhum Ustaz Fuad Afandi, Masya Allah. dulu dekan Fakultas Adab di Iya. UIN Malang, Kakaknya. Ainun Najib. Iya. Itu dari kelas 1 sampai kelas 6 satu kelas. Oh, Masya Allah. Beliau tapi sigor. Masya Allah. Saya kibar terus. Saya tidak mau sigor. Jadi kisah kunci itu sederhananya begini singkatnya. Iya. Kamu, anak-anak kelas 6, anak-anakku, jangan sekali-kali kamu setelah lulus dari sini itu merasa pintar. Itu kamu bodoh. Kamu menampakkan kebodohanmu kalau kami sudah merasa pintar. Allah. Yang kamu peroleh di kantor ini itu baru kunci. Anak kunci. Dengan anak kunci itu kamu buka nanti almari. Almari ilmu. Kalau kamu tidak membuka kunci, tidak membuka almari dengan anak kunci itu, kamu ya cepat seperti sekarang. Oh, ya Allah. Nah, kamu kalau mau berkembang, ya harus membuka kunci. Ya Allah, ya Allah. Maka itu ada korelasinya dengan apa yang sering disampaikan Ustadz Abdullah Syukri. Jadi ketika keluar di masyarakat, menjadi orang mustakmal, muktabar, ya kan? Yeah. Setelah muktabar, muktaman, lalu berlanjut menjadi muhtaram. Gara-gara anak kunci. Tapi kalau anak kunci tidak dipakai buka almari, jangan harap ini. Dan itu berpengaruh sekali kepada saya. Oh, Masya Allah. Sehingga saya seharusnya dulu punya cita-cita sih ke Al-Azhar atau ke Jami'ah Madinah. Wong yang namanya Ahmad Fauzi itu jauh lebih pintar saya daripada dia. Itu saja bisa ke Madinah. Maaf ya, bukan sombong. Biasa jok pondok, jok pondok. Tapi Allah berkehendak lain. Yeah. Ayah saya sakit-sakitan. Ya, kebetulan ayah dan ibu itu yang membuat beliau itu percaya, yakin untuk diajak atau disambati kalau sakit itu saya di antara anak-anaknya, baik ayah maupun ibu. Jadi beliau berdua insya Allah sudah kami rawat dengan baik, sehingga saya sendiri waktu itu tidak bisa berangkat. Akhirnya ya otodidak. Oh, Masya Allah. Otodidak membaca sendiri. Profesor Din pernah bertanya, Ustaz setelah dari kantor kuliah di mana? Nggak kuliah, Prof. Nah, terus ya otodidak belajar. Masya Allah. Otodidak. Nah, kebetulan bahasa Arab itu saya dulu nahwu sama sorof itu suka. Jadi kalau bahasa Arab meskipun tidak pintar seperti sarjana ya, ya kalau rajin buka kamus ya bisa memahami lah kita. Masya Allah, Masya Allah. Walaupun gundul gitu. Itu yang kaitannya dengan anak kunci, kisah anak kunci itu. Itu termasuk cambuk yang sangat berharga bagi kami, khususnya saya sendiri. Artinya sesungguhnya walaupun kita tidak bisa sekolah kemana-mana, tapi karena oleh beliau sudah diberi kunci, insya Allah kunci ini besar manfaatnya. Beliau tahu kunci ini meskipun kecil manfaatnya besar. Beliau itu tekanannya begitu. Jadi beliau tidak menyuruh kamu harus ke sana, ke Mesir, enggak. Beliau tekanannya ke kunci.
kisah anak kunci. Iya, iya, iya. Dan bagi mereka yang bisa menangkap apa yang beliau katakan, itu sesungguhnya tidak ada rasa minder, meskipun tidak sekolah kemana-mana. Saya ini S1 ya tidak, S2. Oh di dulu IPD namanya sih. Iya, iya. Saya dulu ambil Usuluddin. Masya Allah. Tarbiyah. Tapi nggak sampai selesai karena ayah. Iya, sakit ya. Diminta pulang. Iya, Masya Allah. Ya sudah. Tapi dari anak kunci tadi itu semangat saya tidak pernah. Barakallah. Masya Allah. Bahkan sebaliknya kalaupun studi dimanapun, kalau tidak menggunakan anak kunci itu pun juga ya tidak akan berkembang. Barangkali begitu. Yeah. Barangkali. Yeah. Saya kan soalnya tidak ngalami. Masya Allah. Ustaz, ini sekali lagi kami terima kasih atas Masya Allah kisah-kisah yang sangat inspiratif, dan tentunya semoga 100 tahun kedua Gontor ini kita bisa terus mendapatkan setruman-setruman keikhlasan dari beliau-beliau tadi. Mungkin ini sebuah kontribusi kecil yang coba kita lakukan dengan adanya podcast ini, dan alhamdulillah antum berkenan untuk hadir dalam kesempatan kali ini. Semoga ini bisa menjadi, mungkin bukan hanya charger ya, tapi bisa menjadi sebuah powerbank raksasa atau bahkan sebuah generator raksasa yang 100 tahun kedua ini tentunya generasi akan menjadi generasi kedua ataupun generasi ketiga. Bukannya Gontor itu kemudian mengalami siklusnya yang dijelaskan Ibnu Khaldun, tapi justru naik. Sebentar. Iya. Kok disebut 100 tahun kedua? Maksudnya perjalanan 100 tahun kedua. 100 tahun kedua. Perjalanan 1 abad berikutnya gitu. Oh, gitu. Perjalanan abad berikutnya. Iya. Maksudnya Iya. Semoga dengan perjalanan abad berikutnya ini bisa memanfaatkan dari salah satunya kisah-kisah atom ini, sehingga sebetulnya sih, tapi ya enggak apa. Ya. Banyak. Iya, maksudnya banyak. Apalagi harus berbicara kader. Iya, kita belum, tadi juga saya pengen tahu juga bagaimana beliau mendidik anak-anak beliau. Tadi saya baru nanya tentang orang tua beliau, bagaimana beliau, terus kemudian bagaimana beliau itu ada saya juga ingin tahu itu kan, kita sering mendengar cerita bahwasanya beliau ini kan punya karakter yang kuat dan keras. Bagaimana beliau mengkompromikan ide-ide beliau? Apakah itu pernah? Pak Sahal dengan Pak Zar itu saling mengisi. Luar biasa, itu memang kompak sekali. Oh gitu saja. Iya, itu Allah mengirim 2 insan Masya untuk Allah. membesarkan Gontor itu ya. Iya. Pak Sahal sama Pak Zar itu ya kan. Saling mengisi. Saling mengisi. Jadi kalau Pak Zar mungkin lagi sedih, Pak Sahal memberi masukan. Masya Allah. Demikian juga begitu. Lebih-lebih yang namanya Busahal, butik. Masya Allah, dengan santri itu lembut sekali. Kami kan jadi guru. Oh, ada interaksi, bisa ada interaksi juga ya, dengan butik. Iya. Iya. Kami dini pengabdian, makannya kan di rumah beliau. Oh. Dulu enggak tahu kalau sekarang. Iya. Makannya di rumah. Iya. Quran. Iya. Tapi khusus untuk asatidz. Iya. Dengan keluarga itu, guru-guru itu makin dekat. Oh Allah. Butik itu kalau menasihati sudah, ibu itu kalau menasihati kan begitu luar biasa. Iya. Sampai ke relung-relung yang kecil. Momennya menasihati ketika lagi makan. Itu jadi ketika makan, lagi makan, habis makan kita santai-santai gitu. Nah, itu beliau menasihatinya itu sambil lalu, sambil pegang, sambil bawa gitu, sambil apa, gitu, sambil iya. kemudian keluar. Bukan beliau mengasih nasi kita, mungkin dia pegang apa, yeah, masak apa, sekitar begitu. situ ya. Nah kita mendengar sampai begitu. Masya Allah. Ya Allah. Padahal bagaimanapun juga ya kita tahu beliau itu orang besar. Iya betul. Tapi kepada kami Iya. ya tidak memudahkan seperti anaknya sendiri. Ya Allah. Ya. Terus tadi syukur, terima kasih atas Masya Allah, kami doakan antum selalu sehat dan panjang umur, dan mohon doanya juga semoga kami yang masih perlu sangat belajar ini semoga bisa
mewarisi nilai-nilai dari Trimurti dan nilai-nilai yang telah antum sampaikan tadi. Syukron, insya Allah nanti kita akan ada podcast berikutnya dengan tentunya alumni Gontor untuk mendengarkan lebih lanjut bagaimana kisah-kisah dari Trimurti. Nasykurukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pergerakan